Ada sebuah buku yang ditulis lebih dari 60 tahun yang lalu. Buku tua, tapi isinya entah kenapa terasa seperti ramalan yang ditulis khusus untuk dunia kita hari ini. Mengerikan sekaligus mencerahkan. Coba deh, pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan ngerasa, aneh, kenapa ya dunia kita sekarang rasanya kayak terbelah dua? Di media sosial, bahkan di meja makan keluarga, semua orang kayak udah siap tempur di kubunya masing-masing. Dan yang lebih aneh lagi, semua orang yakin banget kalau mereka lah yang benar. Yakin 100%. Di tengah lautan informasi, kita justru jadi semakin tertutup sama keraguan. Seolah-olah bertanya itu sebuah kelemahan, dan punya jawaban mutlak itu sebuah kekuatan. Rasanya capek kan? Kita seperti diseret arus yang nggak kelihatan. Dipaksa untuk punya opini tentang segalanya, sekarang juga. Ada isu baru muncul, 5 menit kemudian kita udah harus pilih pihak. Tekanannya itu nyata banget. Nah, perasaan yang sangat modern ini, perasaan terpecah dan tertekan ini, ternyata jawabannya ada di sini. Di dalam sebuah buku usang dari tahun 1962. Percaya nggak? Yuk kita masuk ke dalam diagnosis tahun 1962 ini untuk membongkar arsitektur tersembunyi yang membentuk cara kita berpikir hari ini. Penulisnya bukan orang sembarangan. Namanya Jacques Ellul. Dia seorang filsuf, tapi juga pejuang perlawanan di Perang Dunia II. Jadi, dia nggak cuma baca teori tentang persuasi massal. Dia melihatnya langsung di medan perang. Dia tahu betul bagaimana kata-kata bisa jadi senjata. Oke, siap-siap ya. Kalimat pertama dari Ellul ini langsung menghancurkan mitos terbesar kita. Kita pikir, saya nggak akan kena propaganda. Saya bisa bedain mana bohong, mana bener. Kata Ellul justru, pikiran itulah yang membuat kita jadi mangsa paling empuk. Nah, ini dia kuncinya. Propaganda modern yang paling efektif itu jarang banget bohong. Senjatanya justru kebenaran. Tapi, kebenaran yang dipotong-potong, kebenaran yang dicabut dari konteksnya, atau setengah kebenaran. Jauh lebih berbahaya daripada kebohongan total karena lebih sulit dideteksi. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk propaganda tak kasat mata ini. Dua kekuatan besar yang, sadar atau nggak sadar, membentuk dunia kita. Pertama ada propaganda agitasi. Ini yang gampang kita kenali. Orasi berapi-api, poster provokatif, ajakan turun ke jalan, tujuannya membakar semangat, membangkitkan kebencian. Tapi ada lawannya yang jauh lebih halus. Propaganda integrasi. Tujuannya bukan memberontak, tapi justru sebaliknya, bikin kita patuh, bikin kita nyaman jadi bagian dari sistem. Propaganda ini nggak teriak, dia berbisik. Tapi ternyata ada level yang lebih dalam lagi. Ini bukan lagi soal politik yang panas atau iklan yang menenangkan. Ini adalah propaganda yang sudah menjadi seperti udara yang kita hirup. Ellul menyebutnya propaganda sosiologis. Ini bukan kampanye. Ini adalah gaya hidup yang dipromosikan sebagai satu-satunya cara hidup yang benar. Ini menyebar lewat film, musik, konten media sosial, bahkan cara kita menata kota. Tujuannya bukan mengubah satu opinimu, tapi membentuk seluruh cara pandangmu tanpa kamu sadari. Contohnya, banyak banget. Gaya hidup sempurna dari para influencer. Atau waktu sebuah brand bilang kita adalah keluarganya. Atau narasi bahwa kemajuan teknologi itu pasti baik dan nggak bisa dihentikan. Semua ini adalah propaganda sosiologis. Dia nggak jualan produk, dia jualan cara pandang tentang dunia. Disinilah analisis Ellul jadi makin tajam. Pertanyaannya, kenapa propaganda begitu berhasil? Jawabannya, karena kita. Karena jauh di lubuk hati, kita mendambakannya. El bilang, manusia modern itu kesepian. Kita tercerabut dari akar komunitas kita yang lama. Keluarga besar, desa, lingkungan yang erat. Kita terlempar ke dalam masyarakat massa yang besar dan anonim. Kita merasa sendiri, kecil, dan gak berdaya. Nah, di tengah kekosongan itulah propaganda datang menawarkan pelukan hangat. Dia ngasih kita tujuan, bikin kita ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Menawarkan jawaban pasti di dunia yang penuh ketidakpastian. Bahkan, ngasih kita musuh bersama untuk melampiaskan semua kemarahan kita. Singkatnya, propaganda itu seperti obat penenang untuk jiwa modern yang gelisah. Ia mengisi kekosongan yang sangat ingin kita isi. Makanya, perdebatan zaman sekarang itu panasnya minta ampun. Karena yang diserang itu bukan lagi sekedar opini, tapi identitas. Propaganda mengubah opini menjadi keyakinan suci, menjadi bagian dari siapa diri kita. Dan ini dia, paradoksnya yang paling bikin merinding. Kata Ellul, orang yang paling terpengaruh propaganda
justru orang yang paling yakin kalau dia adalah pemikir bebas. Dia merasa semua idenya original, murni dari kepalanya sendiri. Dia merasa paling merdeka justru di saat dia paling dikendalikan. Terus gimana dong? Apa kita bisa bebas dari mantra ini? Apakah ada jalan keluarnya? Elul nggak ngasih jawaban gampang. Buat dia, propaganda itu bukan kecelakaan, bukan sekedar alat rezim jahat. Propaganda adalah bagian tak terpisahkan dari dunia modern kita yang serba cepat dan kompleks. Menghilangkannya hampir mustahil. Dan ini pil pahitnya. Tahu soal ini semua nggak lantas membuat kita kebal. Nggak sama sekali. Kita semua rentan. Saya, kalian, kita semua. Tapi kesadaran bukanlah kekebalan, betul. Tapi kesadaran adalah sebuah permulaan. Ini adalah langkah pertama. Dengan sadar, setidaknya kita bisa mengenali arusnya, bahkan saat kita sedang terseret di dalamnya. Jadi, pertanyaannya mungkin bukan lagi gimana caranya kita kabur dari propaganda, karena mungkin kita emang nggak bisa. Pertanyaannya jadi jauh lebih menusuk, jauh lebih personal. Sekarang, setelah kita semua lihat arsitekturnya, setelah peta besarnya kebuka di depan mata kita, pertanyaannya adalah apa yang mau kita bangun dengan kesadaran ini?